Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Marilah ngaji di saung santri, berkah kiai berkahi diri. Kitab dikaji, adab terpuji, agar teruji, hidup terpuji. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Janganlah malas untuk mengaji selama ada yang mengajari. Teruslah ngaji, jangan berhenti, sebagai bekal akhirat nanti. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin afdalul makhluqin wa ala alihi wa ashabi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, iftah alaina fathan ghariban, iftah alaina fathan ghariban, iftah alaina fathan ghariban, innaka antal arhamur rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, segenap keluarga besar saung santri atau pesantren Inayatullah, wabil khusus yakni pengasuh saung santri yakni Kiai Imam Sibaweh beserta keluarga yang alhamdulillah nih ya, sebagaimana kita lihat di hadapan kita ini ada tumpeng ya. Jadi beliau beserta istri merayakan hari pernikahan yang ke-11 ya. Mudah-mudahan semakin berkah
semakin harmonis, bahagia sejahtera lahir batin, dan sukses mulia dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Ya, juga kepada para santri-santrinya semua, semoga dibukakan futuh ilmu, didapat manfaat berkat dunia akhirat, sehat walafiat semua hasil maksud ya. Amin ya robbal alamin. Juga para pemirsa Siklusina TV atau yang belajar secara online, yang ngaji online kitab Hujjatul Sunnah wal Jamaah di mana saja berada, yang semoga semuanya dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk ke bulan Zulhijjah, yakni termasuk Asyurul Hurum, yang dimana kita memang disunnahkan untuk berpuasa ya. Nah, khususnya tanggal 9 Zulhijjah, yakni hari Arafah. Nah, kita puasa ada tanggal 9 Arafah ya, bil khusus tanggal tersebut, yang mana fadilahnya sangat besar. Jadi yukafiru dunubal madiyah ya, terus wal mustaqbal ya, jadi mengkifarati, menghapuskan dosa 2 tahun sebelum dan sesudahnya ya. Nah itu, jadi mudah-mudahan dosa-dosa kita ya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpuasa sehari itu dapat menghapus dosa 2 tahun ya. Nah itu ya, tahun 2019 dan tahun 2020 ini ya. Nah itu insyaallah ya, ini luar biasa. Nah itu, jadi kita kerjakan insyaallah. Kalau kita berpuasa 1 hari saja karena Allah, itu ya ba'adallahu wajhahu sab'ina kharifan ya, minan nari sab'ina kharifan. Jadi Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sebanyak 70 sepanjang 70 parit ya. Nah itu 1 hari saja puasa karena Allah, itu luar biasa. Makanya kita ya disunahkan untuk menjalankan puasa Asyurul Hurum ini ya, karena banyak sekali keutamaannya. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, kita sebagaimana biasa membuka pengajian ini dengan baca suratul Fatihah ya. Pertama untuk ya pengarang kitab yaitu Syekh Kiai Haji Ali Maksum ya, pengarang kitab Hujjatul Sunnah wal Jamaah, juga para ulama amilin salafus sholihin ya, dan juga pada guru-guru kita yang sudah meninggal, kita kirimkan Fatihah pada beliau semua supaya ilmu yang sudah kita dapatkan jadi manfaat berkat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila Nabil Musallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ashabil kiram wa ila arwahi jami'il ulamil amilin siddiqin wa syuhada wa salihin wal ulamil amilin wal mujtahidin wal fidin wal musannifin wal mukhlisin wa jami' sadati sufiyatul muhaqqiqin wal nahwin sarfiyin wal qurra'i wal fuqal muhaddisin wa sunan sadati sufiyatul muhaqqiqin wa jami' masyaykhina san kaji Ilyas Rohia Cipas Tasik Malaya wa ghairi min masyaihim wa jami' masih Nahdlatul Ulama wa sesbagir wa uliyati safi Jawa wa jami' man ajajana Allah nal karim ya ali darajatin fil jannati kusyambra mafa wa yanfa'na bil barakati man marim asrar fidina dunya wal akhirah syallillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumal Fatihah annallaha ta'ala yaftahu 'alaina futuhal 'arifin wa yufaqihuna fid din warzuqna kamal ikhlasi wal yaqin. Sumal Fatihah annallaha ta'ala yashfi amradana ajilan gara ajilin wa yahfaduna min afadana wal jinnati wa nasi ajma'in
wa yutil amarana fi ta'ati wa ridah wa yasa'sadana wa sa'sadana wa sa'sadana min fitana wal mihana ma jahara minha ma batan fil hati wa badal mamad ushifu kurbana wa yaqdi dunana wa yaqdi yaqdulana wa yusli ahwalana tahir qulubana wa yasinu ahlaqana wa yasiru jami' umurina ya rizqna rizqan wasi'an halalan tayyiban katsiran mubarakan min ghairi masyaqqatin wala dairin wala tabin wala nasab. Allah Ta'ala yang surul muslimin wa izu muslimurum wa idfun afat wa ahad wal baliyat nazul gaisa ma yagzur amtarahum wa yurakhisu as'arahum wa yashfi amradahum wa yashfi amradahum wa yadi agradahum sulqatum la tum yalbikum al-amal salih fil hati dunya fil akhirah fadhu alaina al-islam al-iman wa yakhtiman bil husna Allahumma hasil maqasidi bin hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam Syalillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan pada halaman 48 ya. Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Halaman 48. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata siapa Syekhu Syekh. Ya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Diterima dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai kepada keduanya, yakni Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan putranya Ibnu Umar. Qala berkata itu Ibnu Umar, tara an-nasu al-hilala. Taro'a memantau, siapa nasu manusia, orang-orang saat itu yang sahabat-sahabat ya. Al-hilala akan hilal. Ya, kepada hilal. Jadi manusia sahabat-sahabat maksudnya saat itu lagi memantau hilal. Ya. Nah, untuk menentukan apakah sudah masuk Ramadan atau belum. Fa akhbartu an-nabiyya, maka aku memberi kabar an-nabiyya kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi ini Ibnu Umar ya radhiyallahu anhu itu radhiyallahu anhuma datang kepada Rasul ya mengabarkan ya. Apa kabarnya? Inni ra'aituhu. Ini sesungguhnya aku ra'aitu itu melihat akuhu akan itu hilal. Ya Rasul, saya sudah melihat hilal nih. Nah, itu ya. Nah, ra'aitu eta melihat akuhu pada itu hilal. Nah, itu. Fasoma lalu berpuasa ya. Itu Nabi wa amara an-nasa bisyamihi dan merintah siapa Nabi an-nasa kepada manusia, sahabat-sahabat saat itu bisyamihi untuk mempuasai itu Ramadan ya. Itu bulan Ramadan. Nah, jadi di sini Nabi ketika mendapat kabar ya dari sahabatnya yaitu bernama Ibnu Umar bahwa ya beliau ini sudah melihat hilal ya. Jadi pakai taukid ini. Nah, itu jadi inna itu kan li taukid, inna anna li taukid. Itu. Jadi menguatkan. Sesungguhnya aku ini ya Rasul sudah melihat itu hilal ya. Nah, itu. Maka karena apa ya sudah diberitahu ya oleh salah seorang sahabatnya yang mengaku sudah melihat hilal, maka Nabi percaya. Karena apa? Karena memang sahabat Nabi itu dijamin keadilan yang gak mungkin bohong ya. Nah itu fasoma, maka berpuasalah Nabi dan beliau memerintahkan ya sahabat-sahabatnya yang lain itu bisyamihi untuk mempuasai itu bulan ya, yakni bulan Ramadan.
Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan akan ini hadis siapa? Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wasahahahu, wasahada mensahihkanhu akan ini hadis siapa? Ibnu Hibban, ya, Ibnu Hibban wal Hakim dan Imam Al Hakim. Wa Ibnu Abbasin, dan diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi anhuma kepada itu Abbas, ya, paman Nabi, dan Ibnu Abbas putranya. Nah, bagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, anna A'rabiyan, sungguhnya bermula orang Arab, ya, ada orang Arab nih. Jaa itu datang, ya, siapa itu A'rabi, ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujug-ujug datang tuh seorang Arab, ya, datang kepada Nabi. Faqala, maka dia berkata, si A'rabi, dia faqala, maka berkata siapa itu A'rabi, inni ra'aitul hilala, ini sungguhnya aku, ra'aitu itu melihat aku, al hilala, pada hilal, ya. Nah itu jadi di sini juga pakai apa? Pakai huruf taukid, inna, ya. Nah itu jadi dalam ilmu balaghah juga kalau umpamanya apa namanya, untuk meyakinkan orang itu, ya, itu apa, harus dengan huruf taukid, ya. Nah diantaranya inna, ya. Nah itu jadi barangkali ada orang yang ragu-ragu apa, yaitu ditepis keraguan-raguannya. Nah itu apa, dengan huruf taukid, ya, inna. Jadi ini sungguhnya aku nih, ra'aitu, aku melihat al hilala, hilal. Lapor dia kepada Rasulnya. Lalu Nabi nanya, faqala, maka bertanya siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata asyhadu alla ilaha illallah. Nah, apakah bersyahadat siapa engkau alla ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan illallah kecuali Allah, ya. Nah, ini Nabi bertanya, apakah Anda muslim, ya, bersyahadat, ya, tauhid, yakni bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. Qala, maka berkata itu A'rabi, na'am, ya. Nah, terus Nabi bertanya lagi, qala, ya, bertanya lagi siapa kanjeng Nabi SAW, atasyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ya, apakah bersyahadat siapa kamu anna Muhammadan, ya, bahwasanya bermula kanjeng Nabi Muhammad itu Rasulullah, itu utusan Allah, ya. Nah, kan bersyahadat juga syahadat Rasul, ya, yakni apa, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala, maka si A'rabi itu menjawab, na'am, ya, ya. Jadi berarti ini orang nih muslim, gitu kan. Nah itu, ya, karena apa, yaitu tadi syarat apa, saksi itu adalah apa, harus muslim, ya. Nah itu saksi, persaksian itu diterima harus muslim. Qala, ya, maka itu, ya, bersabda kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'adzin finnasi, fa'adzin finnasi, maka serulah siapa olehmu, ya, finnasi, pada manusia-manusia, ya Bilal, hai Bilal. Lalu dipanggil tuh Bilal, hai Bilal, mari, ya, ada apa ya Rasul? Adzin finnasi ayyasumu ghadan, tuh, ya, hai Bilal. Nah serulah, ya, finnasi, manusia-manusia itu, ayyasumu, ya, nah agar berpuasa, siapa itu nas, ya, godan, besok hari. Nah gitu, ya. Jadi makanya apa, setiap menjelang terbenam matahari, ya, di hari terakhir dari bulan apa, di Sya'ban atau bulan Ramadan, ya, nah itu apa namanya, itu dilakukan ru'yatul hilal, ya. Nah itu jadi kalau sudah ada yang mengaku sudah melihat, ya, maka disumpah. Nah kalau zaman Nabi kan sahabat udah dikenal keadilan, jadi nggak perlu disumpah lagi, ya. Nah itu yang penting apa, yang penting itu apa, di situ disyaratkan, ya, apa, bersyahadat, ya.
Nah itu makanya yang sekarang itu yang melihat hilal ya itu disumpah dengan membaca 2 kalimat syahadat ya. Nah itu. Jadi setelah itu apa? Nah dikabarkan ya kepada halayak ramai. Nah umat-umat Islam semua ya, khususnya yang ada di Indonesia ya, kalau umpamanya cukup Indonesia gitu kan, muslim-muslimat di Indonesia dikabarkan oleh Kemenag ya, bahwa ini sudah ada yang berhasil memantau hilal nih, udah kelihatan. Oh berarti apa? Nah besok apa bulan baru, artinya apa ya, kalau menghadapi Ramadan berarti bulan Ramadan, kalau Syawal berarti bulan Syawal ya, Lebaran berarti. Nah itu ini apa namanya, ada dasarnya dari 2 hadis ya. Ini apa, riwayat Abu Daud ya yang disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan juga riwayat apa Imam hadis yang 5 dan juga disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Qultu, aku berkata ya. Ini pengarang ini kitab yaitu Kiai Maksum, minhuna dari sini ya, nafhamu kita memahami ya. Nafhamu memahami siapa kita, annal ibrata bi ru'yatil hilali la bi wujudihi. Nah, itu di garis bawahi itu. Ya. Bahwasanya ya al ibrata ungkapan itu ya bi ru'yatil hilali. Nah, itu. Jadi yang dianggap itu adalah bi ru'yatil hilali, yaitu apa? Melihat hilalnya ya. Itu dengan melihat hilal. Nah, itu khobar anna ya, yang dibuat dari huruf jar. Bi ru'yatil hilali itu melihat dengan hilal. Nah, itu khobarnya. La bi wujudi, bukan dengan wujudnya itu hilal. Nah, itu. Jadi dari 2 hadis tadi ya, ini menandaskan bahwasanya apa yang direken itu ya, yang dianggap itu adalah ru'yatul hilal, bukan wujudul hilal ya. Gitu. Jadi kalau umpamanya ada tapi kalau belum kelihatan orangnya mah ya belum apa ya, belum yakin lah gitu ya. Makanya apa? Ya harus benar-benar ru'yah, kelihatan orangnya ya. Nah itu. Nah, seperti kita mengundang mubalik gitu kan ya. Nah, terus kata orang mubaliknya sudah ada. Tapi apa? Panitia nggak ngelihat mubaliknya mana nih gitu kan. Jadi belum yakin. Ya, sekalipun apa? Ya kata Banser yang udah datang gitu kan penceramahnya. Ya cuma panitianya apa? Belum ngelihat ya. Belum yakin gitu kan. Jadi harus dengan apa? Ru'yah, ngelihat dulu. Oh benar penceramahnya sudah datang gitu kan. Nah, itu kan lebih apa ya, lebih mantap ya dengan sudah terlihatnya apa ya, penceramah atau dalam hal ini apa, hilal ya. Nah jadi kalau udah kelihatan hilalnya benar, nah itu udah mantap itu ya. Jadi tidak cukup wujudul hilal ya. Itu kalau wujudul hilal 2 derajat juga udah wujudul hilal, tapi belum bisa terlihat hilalnya, jadi harus 4 derajat ya. Nah itu. Wala bil ilmi biwujudihi min turukin hisabiyatin. Dan juga bukan dengan ilmu, dengan mengetahui ya. Wala bil ilmi, dan juga bukan dengan mengetahui biwujudi, akan adanya itu hilal ya. Tuh. Dengan cara apa? Min turukin hisabiyah, dari metode-metode hisab ya, metode-metode perhitungan. Ya, ilmu astronomi ya. Nah itu, jadi secara perhitungan ilmu astronomi diketahui bahwa apa, hilal itu sudah wujud ya. Nggak dianggap ya. Jadi yang dianggap itu ru'yatul hilal, ngelihatnya ya. Itu yang lebih mantap dan yakin. Wa hadza li ahaditsa tufassiru ma'na qoulihi ta'ala faman syahida minkum syahra falyasumhu. Wa hadza, dan bermula ini ya, yakni apa, al ibrata bi ru'yatil hilal. Nah kembalinya ke situ hadanya. Li hadisa
itu ya. Nah, itu karena keterangan hadis-hadis ya. Hadisa itu karena keterangan hadis-hadis tufasiru yang menjelaskan apa itu hadis ya, hadis-hadis tersebut makna qauli ta'ala akan makna firman Allah Ta'ala faman syahida minkum syahra falyasumhu ya. Faman maka bermula barang siapa syahida yang menyaksikan siapa itu man minkum daripada kamu sekalian asyahra akan datangnya bulan ya, yaitu bulan Ramadan falyasumhu maka kudu puasa siapa itu man hu akan itu syahra ya. Maksudnya gimana? Tafsirnya ai paman syahida minkum. Nah, maka bermula barang siapa syahida yang menyaksikan siapa itu man minkum dari kamu sekalian, ya. Jadi enggak harus semuanya yang memantau melihat, ya cukup salah satunya kan minkum, ya. Jadi min lit tab'id, ya. Nah, jadi minnya bermakna sebagian, ya. Gitu. Jadi ya cukup satu orang saja udah melihat, udah dianggap nih, nggak disumpah aja ya benar melihat ya. Nah itu udah langsung dikabarkan, udah berarti besok puasa atau besok lebaran. Nah gitu kan. Nah itu diminkum daripada kamu sekalian ya, dari sebagian kamu ya, dukhulas syahri biru'yatil hilali ya, akan masuknya apa bulan suci Ramadan di ru'yatil hilali dengan penglihatan hilal. Tuh, jadi di garis bawah itu ru'yatul hilal karena syahida ya. Syahida itu berarti menyaksikan. Oh iya harus berarti kelihatan hilalnya ya. Nah itu. Fa'ala kulli man ra'ahu dan maka wajib ya kepada setiap orang ala kulliman ya, kepada setiap orang ro'a yang melihat siapa itu manhu akan itu hilal ya. Nah itu ya, jadi apa itu ayyasumahu. Nah itu jadi mubtada muakhirnya ya. Jadi ala kulliman ro'ahu ini jadi ya ini ya khabar muqaddam. Nah itu ya dibuat dari huruf jar ya, dimana bisa didahulukan. Maka itu wajib kepada setiap orang ra'ahu yang melihat itu manhu akan itu hilal au sabatat atau tetap ya indahu di sisi itu man apa ru'yatu ghairihi penglihatan apa selain dari itu man. Jadi bukan dia yang lihat tapi temannya gitu kan, orang lain dari wilayah yang inilah ya, di yang berbeda umpamanya ya. Nah dari Papua umpamanya ngelihat ya berarti dianggap sudah bisa ya. Nah sebagai keterangan yang valid untuk apa, untuk mempuasai dari bulan suci Ramadan atau berlebaran ya. Nah itu jadi nggak harus umpamanya yang di Jakarta saja, enggak. Jadi di mana siapa aja yang melihat gitu kan, bukan hanya satu orang ya. Nah itu jadi bisa orang lain pun yang sudah ditugaskan ya memantau. Nah ya itu bisa ya dipegang itunya pengakuannya itu dengan sumpah bahwa dia benar-benar melihat hilal ya. Nah itu maka apa yang wajib itu ya ayyasumahu ya. Nah, bermula mempuasai itu manhu pada itu syahru ya bulan. Nah itu ya. Roji tafsirul jalalain wa hasyiatas sawi ya. Roji silahkan kamu menelaah ya. Tuh dilihat kembali tafsirul jalalain akan tafsir jalalain wa hasyiatas sawi dan hasyiah kitab sawi. Nah ini ada ya di apa ini hasyiah kitab sawi ya, juz 1 halaman 84 nih ada keterangannya seperti tadi ya. Jadi kalaupun pamannya ini kita bukan kita yang melihat tapi teman kita ya, nah, itu sama juga ya. Jadi dianggap valid ya.
Jadi, kesaksiannya itu bisa diterima ya dengan adanya sumpah ya. Nah, itu setelah itu apa? Dikabarkan seluruh umat Islam di Indonesia untuk berpuasa atau berlebaran gitu ya. Ini ada di sini ya penjelasan lengkapnya di dalam tafsir Sawi juz 1 halaman berapa? 84 ya. Nah, ini adalah penjelasan dari tafsir Jalalain ya. Ada juga apa tafsir Jamal ya, sama itu penjelasannya. Kemudian wahadal ihtijaju yu'azzizul qaula, dan bermula ini argumentasi ya, wahadal ihtijaju, dan bermula ini argumentasi yu'azzizul qaula. Yu'azzizul qaula itu memperkuat. Apa itu ihtijaj ya? Argumentasi ini al-qaula kepada pendapat ya. Pendapat apa? Bi annal ibrata fi subuti syahrai Ramadan wa Syawal bi ru'yatil hilali la bi wujudihi. Ya, jadi memperkuat ya, argumentasi tadi itu memperkuat ya akan satu pendapat bi annal ibrata, bahwasanya bermula apa ibrata ya apa namanya ya, direkennya itu fi subuti, di dalam subuti syahrai Ramadan ya, tetapnya bulan Ramadan, wa Syawal, dan bulan Syawal itu biru yatil hilali ya, eta dengan melihat apa? Melihat hilal, la biwujudi, bukan dengan wujudnya itu hilal. Nah itu ya, jadi yang hadis-hadis tadi ya Abu Daud ya, kemudian apa tadi Rawal Khamsah, Imam hadis yang 5 ya, terus juga penjelasan dari apa tafsir Sawi, ini menjadi argumentasi yang kuat ya, bahwasanya yang direken, yang dianggap itu ya di dalam penetapan 2 bulan baik Ramadan ataupun Syawal itu biru'yatil hilal ya, dengan apa namanya melihat hilal ya. Jadi bukan la biwujudi, bukan karena adanya itu hilal ya. Alladzi yang qad yu'rafu ya, telah diketahui. Apa itu wujudul hilal ya? Naibul fa'ilnya wujudul hilal. Qad yu'rafu ya, yang telah diketahui. Apa itu wujudul hilal ya? Min tariqil hisabi, dari metode hisab ya, atau astronomi. Nah, ilmu perhitungan. Au ikmali sya'bana, atau dengan cara apa? Di samping ru'yah bisa juga dengan ikmali sya'bana lisaumi ya, menyempurnakan bulan Sya'ban lisaumi, untuk berpuasa ya. Nah, au ramadhana, atau menyempurnakan bulan Ramadan ya, lil aidi, untuk penentuan hari Aid, hari lebaran, yaitu salasina yoman, sebanyak 30 hari. Nah, ini kalau apa? Kalau setelah diru'yat, oh ternyata ada mega atau ada penghalang-penghalang lain lah ya, yang menyebabkan hilal tidak terlihat, maka istikmal ya, disempurnakan bilangan hari Sya'bannya 30 atau Ramadannya 30 ya. Nah itu. Ama qaulul munajjimina, adapun bermula pendapat ahli nujum ya, ahli perbintangan, ahli falak, bahwa ya, maka itu bermula qaul munajjimin wa ingkana ya, sekalipun ada apa itu qaul munajjimin mabniyan, itu ditegakkan ala qawaida daqiqatin, atas apa kaidah-kaidah yang daqiqah ya, daqiqah ya sangat mendalam ya. Nah itu jadi apa namanya teori-teori ya tuh. Jadi kan ahli astronomi ini sekalipun mereka pendapatnya itu dibangun atau didasari ya atas teori-teori yang mendalam gitu kan, wah pokoknya sangat lengkap sekali lah ya perhitungan-perhitungannya itu. Jadi
ya istilahnya akurat lah gitu ya, karena ilmu pasti namanya kan. Nah itu sekalipun demikian fa inna narahum tahtalifu arauhum fi aglabil ahyan ya. Karena maka sungguhnya kami narohum itu melihat kami atau memandang siapa kami hum kepada itu munajjimin ya. Nah itu jadi kata Kiai Ali Maksum ya, kami ya itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah narohum itu melihat kami hum kepada itu munajjimin takhtalifu arauhum berbeda-beda arauhum pendapat itu munajjimin fi aglabil ahyan ya pada mayoritas masa ya gitu. Jadi ya sering kali lah ya, nah, bahasanya mungkin gitu ya aglabil ahyan. Jadi sering kali antara ahli astronomi juga itu suka terjadi perbedaan pendapat sekalipun mereka sama-sama dasarnya adalah ilmu pasti ya. Nah begitu. Jadi ya Muhammadiyah ya, Persis ya, juga NU itu punya punya jago-jago ahli falak. Nah itu ya. Jadi umpamanya kenapa umpamanya NU dan Persis dan organisasi lain umpamanya yang punya ahli falak ternyata sesuai dengan hasil ru'yat. Nah, tapi umpamanya nih Muhammadiyah ini pernah terjadi ya, Muhammadiyah. Ya, mereka juga banyak juga yang jago ilmu falak ya, jago astronomi. Tapi kok berbeda gitu ya dengan hasil ru'yat. Nah, itu jadi padahal di Muhammadiyah dan organisasi yang lain ya, NU dan sebagainya itu sama-sama punya punya ahli-ahli falak ya. Nah, tapi ya itu tadi ya, jadi tahtalifu arauhum fi aglabil ahyan ya, sesama ahli astronomi juga itu enggak semuanya satu pendapat ya, jadi ada perbedaan diantara mereka juga ya, fi aglabil ahyani ya, pada mayoritas masa. Summa annal hadisa al mazkuro yubhamu minhu adamu i'tibaril hisab. Kemudian bahwasanya bermula hadis al-mazkuro yang disebutkan ya, tadi yang riwayat Abu Daud ya dan rawal khamsah tadi ya. Nah, al-mazkuro yang telah disebutkan tadi yubhamu dipahami. Nah itu yubhamu itu dipahami minhu dari hadis al-mazkur, dari hadis yang sudah disebutkan. Apa yang dipahami ya, naon adamu i'tibaril hisabi. Nah, jadi tidak menganggap perhitungan ya, hasil perhitungan. Adamu i'tibaril hisabi, tidak menganggap hasil dari perhitungan, hasil daripada hisab ya. Nah itu jadi yang tetap hadis-hadis juga yang direken, yang dianggap itu adalah ru'yatul hilal, bukan wujudul hilal. Id hasoro al amarota fi ru'yati, karena terbatas atau membatasi ya, karena membatasi apa itu hadis ya. Id hasoro, karena membatasi apa itu hadis, al amarota kepada perintah fi ru'yati, dalam melihat hilal gitu. Jadi hadis juga membatasi perintahnya itu sumu li ru'yatihi wabtiru li ru'yati, jadi karena ru'yat ya. Jadi perintahnya itu dibatasi oleh hadis fi ru'yati, yaitu dalam hal ru'yat au ikmali. Nah, tawa istiqmal, dia menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban dan atau bulan Ramadan ya menjadi 30 hari ya. Kalau kalau ada itu ya mega dan sebagainya ya. Wen gumma alaikum faqmilu iddata Sya'bana salasina yauman. Jadi kalau ada terganggu penglihatan terhadap hilal tersebut, maka
sempurnakan bilangannya 30 hari. Kan ada ya, sudah dibahas itu hadisnya itu ya. Itu. Jadi ru'yat atau ikmal gitu ya, atau istiqmal. Nah, itu kalau ru'yat tidak memungkinkan. Wal hisabu, gimana hisab? Wal hisabu, bermula hisab ya, wal hisab dan bermula hisab qad yunaqidul ikmala ya. Qad yunaqidu itu sungguh telah yunaqidu membatalkan itu hisab al ikmala akan ikmal ya, menyempurnakan bulan ya dengan 30 hari ya. Nah itu. Nah, itu ya, itu berarti pandangan ahli astronomi itu, makanya kenapa tidak dianggap ya. Nah, paling juga sebatas pendukung lah ya. Nah itu ya, intinya mah itu tadi ru'yatul hilal atau istiqmal. Wa yasbutu syawalun aidon. Nah, dan tetap syawalun, bulan syawal aidon juga bimis 5 yasbutu fihi ramadanu ya. Nah, dengan perumpamaan apa yasbut yang tetap fihi pada itu perkara ramadanu, bulan suci Ramadan, ijman secara ijma. Jadi menetapkan Syawal juga sama seperti menetapkan Ramadan. Ijman itu sudah disepakati ya. Nah, itu dengan wujudul bukan wujud, tapi ru'yatul hilal atau istiqmal ya, kalau tidak memungkinkan ru'yah. Ijmanya bainal madhahibil arba'ah, antara mazhab yang 4. Wa ghairiha, dan selain itu mazhab yang 4. Kharija ahli sunnah wal jamaah, yang berada di luar ahlu sunnah wal jamaah. Jadi selain mazhab yang 4 ya, ada mazhab lain yang juga pendapatnya sama ya, seperti ulama Syiah ya. Nah, contohnya ini kan, fa ilaika al-ana qaula as-sayyidi bin al-qasim al-khu'i ya. Fa ilaika. Nah, ini kalau kata ilaika ya, ketika saya lihat di kamus i'rab ya. Nah, itu kalau ilaika an, ada annya, itu maknanya ibta'id ya, ibta'id anni, jauhlah kamu dariku, nyingkirlah kamu dariku. Itu kalau ilaika anni, ada an setelah ilaikanya. Tapi di sini kan enggak ada ya, itu maknanya khud, ambillah ya. Nah, itu fa ilaika, maka ambillah ya, al-ana sekarang, qaula sayyidi Ibnul Qasim al-Khu'i ya, akan pendapat Sayyid bin Al-Qasim al-Khu'i, wahwa, dan bermula ini Sayyid bin Qasim al-Khu'i min ulama Syiah al-Imamiyah, itu diantara pendapat sebagian ulama-ulama Syiah Imamiyah ya. Nah, itu di Syiah itu ada banyak ya. Nah, itu ya. Nah, itu ada Syiah Zaidiyah ya, ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Rafidhah, dan lain-lain lah, banyak ya. Nah, itu pecahan-pecahannya juga. Nah, di sini yang unik ya, ternyata ulama Syiah Imamiyah pun yang namanya Sayyid bin Qasim al-Khu'i mendapatnya sama dengan Madzhabul Arba'ah ya, tentang penetapan awal Syawal dan awal Ramadan, yakni dengan ru'yatul hilal. Ya, kalau tidak mungkin ru'yatul hilal maka istiqmal ya. Nah, mana pendapat Al-Khu'i ini ya, Abdul Qasim Al-Khu'i qala. Nah, dijelaskan ya. Berkatalah itu siapa? Sayyid Ibnu Qasim Al-Khu'i, wala ibrata bi ghairi ma zakarna, dan tidak direken, tidak dianggap bi ghairi ma zakarna, kepada selain apa yang telah kami sebutkan. Tuh, yakni ru'yatil hilali, ru'yatil hilali, tegasnya ru'yat hilal hilal Ramadan ya, melihat hilal Ramadan, au mudiyyi salasina yauman min Sya'ban, atau melampaui berapa? 30 hari ya, min Sya'ban, dari bulan Sya'ban ya, min Sya'ban, bulan Sya'ban gitu. Jadi ulama Syiah aja sependapat dengan dengan Madzhabul Arba'ah ya. Itu. Jadi jangan direken tuh, jangan dianggap ya. Selain dari apa yang sudah ditetapkan ya, yakni ya,
yaitu ru'yatul hilal atau istikmal gitu ya. Nah, itu disempurnakan 30 hari. Min qaulil munajjim. Nah, yang enggak direket itu apa? Min qaulil munajjim, dari ucapan ahli nujum, ahli falak ya, ahli astronomi. Nah, wa nahwi dzalika, dan seumpamanya itu munajjim. Ila anqala, sehingga berkata isitu Al-Khu'i ya, Ibnu As-Said Ibnu Qasim Al-Khu'i, la budda misti fi subuti hilali syawalin, ya, di dalam penetapan hilal Syawal, ya, la budda misti fi subutil hilali Syawal, ya, dalam penetapan hilal Syawal, min tahqiqi ahadil umuril mutaqaddimah, ya, di dalam menetapkan atau menyatakan salah satu perkara-perkara yang telah terdahulu, ya, min tahqiqi ahadil umuril mutaqaddimah, dari menetapkan salah satu perkara-perkara yang telah terdahulu, ya, yakni ru'yatul hilali, ya, tentang ru'yatul hilal. Jadi bermaksud siapa itu Al-Khu'i, ru'yatul hilali, akan ru'yat hilal, wa syahadata adlaini, dan persaksian dua orang yang adil, au ikmalal iddati salasina, ya, kalau tidak memungkinkan ru'yat, nah, au ikmala tuh. Jadi au itu kan litakhyir, ya. Jadi memilih. Nah, itu. Ya, kalau tidak memungkinkan ru'yatul hilal, ya, ikmalal iddah, kepada menyempurnakan hitungan salasina, jadi sebanyak 30 hari, baik untuk Sya'ban ataupun Ramadan. Nah, itu ya, jadi sama aja ya. Jadi yang yang direkennya adalah ru'yatul hilal, ya. Nah, nanti dikuatkan dengan syahadat, ya. Itu yaitu persaksian, ya, dua orang yang adil. Nah, itu. Ya, kalaupun tidak bisa kelihatan, maka ikmalal iddah salasina, menyempurnakan bilangan 30 hari, ya, yaitu bulan Sya'ban dan Ramadan. Falau lam yasbut syai'un minha lam yajzi al-iftaru. Nah, dan jika tidak tetap syai'un, sesuatu minha, ya, minha dari ru'yatul hilal, ya. Nah, atau ikmal iddah, lam yajuz, tidak boleh, ya, al-iftaru, berbuka, ya. Itu artinya berlebaran, ya. Itu. Jadi kalau umpamanya kalau tidak dengan ru'yat atau istikmal, nah itu tidak boleh sembarangan berbuka, ibaratnya begitu ya, sembarangan berlebaran, nggak boleh gitu ya. Jadi harus ru'yatul hilal atau ikmalul iddah tadi, ya, sebanyak 30 hari. Masailul muntajanah lil khu'i atau bahsaniyah bimat atil adabi fin najab. Nah, ini dari kitab Masailul muntajanah, ya, karangan Imam Al-Khu'i, ya, cetakan yang kedua. Nah, itu yang mana dicetaknya oleh penerbit Al-Adab, nah, di kota Najaf, ya. Nah, itu Najaf itu di Iran, ya, sana tahun berapa? 1382, ya, Hijriah, Shahifah 149. Nah, ini kaitannya dengan nih, kayak lebaran Idul Adha, ya, ataupun lebaran Idul Fitri yang jatuh umpamanya hari Jumat. Nah, itu gimana? Apakah sudah sholat Id itu dia harus sholat Jumat juga, atau ini aja nggak usah sholat Jumat lagi, ya, tinggal diganti dengan Johor? Nah, gimana tuh, ya, penjelasannya? Nah, di sini ada ziyadatun, bermula ini itu satu penambah, idza wafaqo, apabila bertepatan yaumul jum'ati, hari Jumat, yaumal idi, kepada hari Id. Nah, itu ya. Jadi kayak Idul Adha nih, ya. Itu kan setelah dihitung-hitung tuh, ya, dari awal Dzulhijjah, berarti tanggal 10-nya hari Idul Adhanya hari Jumat, ya, benar ya, tanggal 31 ya kalau nggak salah, ya. Ya, 1 Juli. Nah, itu pas itu bertepatan hari
Jumat. Gimana tuh ya? Kalau udah sholat Idul Adha apakah kudu Jumat juga? Nah, di sini penjelasannya ya. Apabila bertepatan apa hari Jumat kepada hari Aid, fa madhabuna ya, maka jawabnya nih. Maka madhabuna, maka bermula madhab kami, yakni madhab Ahlussunnah wal Jamaah, annahu atau Syafi'i ya. Annahu bahwasanya kelakuan la tasqutu tidak gugur apa salatul Jumati, salat Jumat bi salatul Id dengan adanya salat Id ya pada hari Jumat. Jadi tetap aja salat Jumat artinya gitu ya. Nah gitu ya, salat Id mah sunah ya. Nah itu kalau salat Jumat mah wajib. Nah itu jadi jangan sampai digugurkan gitu kan. La tasqutu salatul Jumati bi salatil Id ya, tidak gugur apa salat Jumat dengan pelaksanaan salat Id ya, baik Idul Fitri atau Idul Adha an ahlil baladi ya, dari ahli satu negeri ya. Nah itu jadi tetap dikerjain ya. Fatajibu maka wajib apal Jumat alaihim atas mereka ya, yaitu penduduk negeri. Nah, mana aja lah ya, untuk penduduk negeri wajib ya sholat Jumat juga sekalipun tadi pagi ini sudah sholat Id. Ya, alaihim atas itu apa ahlul balad. Bihilapi, nah berbeda ya ahlil quro. Nah berbeda untuk apa nih? Penduduk kampung ya, ahlul quro penduduk kampung ya, wal bawadi dan pedalaman ya. Nah itu jadi ini mah apa namanya, zaman ceritanya zaman dulu kan itu apa ya, jadi masjid itu ya umpamanya di tengah-tengah kota gitu ya. Nah itu terus orang-orang yang berada di pedalaman, orang-orang kampung yang ikut Aid, nah itu terus ketika pulang ya, nah itu mereka itu kejauhan lah jaraknya gitu ya, jaraknya kejauhan. Nah itu jadi kalau umpamanya mereka balik lagi, wah itu sangat apa ya, yang merepotkan atau memayahkan. Nah nanti ada penjelasannya bagi yang kayak begitu, apa namanya ya, tinggal diganti dengan salat Jumat. Nah gitu ya. Idza hadaru al-ida, apabila telah hadir. Siapa itu penduduk kampung atau yang pendalaman ya? Nah itu ya, kalau sekarang mah apa namanya udah banyak masjid juga ya. Nah itu jadi ini mah apa elatnya gitu, elatnya karena jauh ya. Nah itu di penduduk yang pedalaman mereka sholat Id ya ke tengah kota ya. Nah itu sehingga nanti mereka apa pulang lagi nih, wa kharaju min biladil jum'ah ya, dan mereka keluar ya, itu alul bawadi tadi ya, yang orang alul qura dan al bawadi yang pedalaman itu ya, kharaju keluar mereka min biladil jum'ah dari negeri Jumat, qabla zawali, sebelum apa, sebelum tergelincir matahari ya. Nah itu qabla zawali, sebelum tergelincir matahari, fa innaha tasqutu anhum, maka sungguhnya itu Jumat, tasqutu itu gugur apa itu Jumat, anhum dari itu ahlul qura dan al bawadi itu. Jadi mereka yang kejauhan itu ya, jadi nggak usah apa salat Jumat lagi, udah aja diganti dengan salat zuhur. Wa yajuzu lam tarkul jum'ah wa yusalluna zuhra, tuh kan. Nah maka boleh ya, lahum bagi itu ahli pedalaman tadi al bawadi ya. Nah apa tarkul jum'ati, meninggalkan Jumat, wa yusalluna dan salat itu al bawadi orang pedalaman itu al zuhra, akan salat zuhur ya. Begitu ya. Jadi apa menurut mazhab Syafi'i mah begitu, kalau pedalaman ya Islam udah jauh ya, mereka menghadiri salat Id, kemudian mereka balik lagi ya, terus harus kembali lagi salat Jumat. Oh itu kan perjalanannya sangat melelahkan ya, maka udah boleh bagi mereka meninggalkan salat Jumat dan apa mereka tinggal ganti dengan salat zuhur ya. Itu menurut mazhab Syafi'i. Gimana mazhab mazhab Hanafi atau mazhab Abu Hanifah? Nah, wa mazhabu Abi Hanifah, dan bermula mazhab Imam Abu Hanifah annau ya, itu bahwasanya kelakuan la tasqutu tidak gugur
Apa itu Jumat ya? Nah itu. La tasqutu tidak gugur ya. Biha akan ini Jumat anil kuli dari semuanya ya. Jadi kata mazhab Hanafi ya mau orang kota atau orang pedalaman tetap saja sholat Jumatnya tidak bisa gugur gitu kan, harus tetap dikerjakan. Fatajibu as-sholatul Jum'ati alaihi, maka wajib apa sholat Jumat alaihi atas kulli tadi ya, semuanya wajib ya, mau di pedalaman ke mau di tengah kota ya wajib mengerjakan sholat Jumat juga ya. Jadi tidak boleh diganti dengan sholat zuhur. Nah itu mutlakon secara mutlak. Nah itu intaha, selesai. Al makanul ladzi itu ada fi sholatul id. Nah sekarang tempat mengerjakan sholat ini di masjid apa di lapangan? Nah ini dijelaskan nih. Al makanu bermula tempat alladzi yang tu ada ditunaikan pihi pada itu ladzi, pada itu tempat apa sholatul idi, sholat itu. Jadi tempat sholat id enaknya di mana? Di lapangan apa di masjid? Nah ya. Fi'luha bil masjidi, bermula mengerjakan itu sholat id ya bil masjidi, di masjid, abdul itu lebih utama. Oh ternyata apa? Lebih utama sholat id itu bukan di lapangan tapi di masjid. Kenapa? Ingkana wasian tuh ya. Jadi ada syaratnya tuh, jika ada apa itu masjid wasian itu luas ya, eta luas. Jadi kalau masjidnya luas ya, nah maka lebih afdol di masjid ya, li'annahu afdolu, karena sungguhnya bermula itu masjid, afdol itu lebih utama, wa asyrafu lebih mulia, wa anzafu dan lebih bersih ya daripada lapangan ya. Begitu, tetap aja lebih utama masjid, lebih mulia masjid dan lebih bersih masjid min ghairihi, dari selain itu masjid. Wa tasulu fihi raqatat tahiyah, dan hasil fihi ya ya pada waktu itu tempat ya apa raqatat tahiyah ya, 2 rakaat apa tahiyatul masjid wal itikafu dan iktikaf ya. Nah itu jadi apa ya, kalau sholat idnya di masjid kan jadi bisa apa, yang orang pertama kali baru datang ke masjid itu bisa sholat tahiyatul masjid ya, dan juga punya pahala itikaf kalau diniatan itikaf. Tapi kalau di lapangan nggak ada tahiyat lapangan ya, nggak ada ya gitu. Dan juga dia nggak bisa niat itikaf, duduk-duduk di lapangan menunggu ditunaikannya sholat id ya. Nah, duduk-duduknya nggak bernilai itikaf. Tapi kalau di masjid kan ya bisa sholat tahiyatul masjid, bisa niat itikaf ya dengan duduknya itu ya, kalau diniatkan ya tentunya. Nah itu jadi makanya kalau duduk di masjid itu jangan lupa tuh niat itikaf ya, nawaitul itikafa fi hadzal masjid sunatan lillahi taala. Itu dapat itikaf Pak, itu pahalanya karena diniatkan. Kalau tidak diniatkan itu direken duduk biasa ya. Maka rugi yang tidak meniatkan itikaf. Terakhir wali annal a'immata lam yazalu yusalluna sholatal idi bi Makkah fil masjidi, tuh jelas ya. Dan karena bahwasanya bermula imam-imam ya, imam-imam yang 4 itu lam yazalu yusalluna ya sholatal id. Nah itu bi Makkah fil masjid ya. Jadi tidak henti-hentinya ya, atau senantiasa itu a'immah para imam yusalluna eta salat ya, siapa itu a'immah salat al-id, dia akan salat id di mana di Makkah itu fil masjid, di masjid itu. Jadi para imam-imam itu ya yang berdomisili di Makkah itu salat idnya di mana? Fil masjid, di masjid ya, bukan di lapangan tuh ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah amin ya. Jadi itu ya simpulannya awal Ramadan dan awal Syawal itu adalah dengan ru'yatul hilal, bukan wujudul hilal ya. Nah, dan kalau tidak memungkinkan maka istiqmal ya, disempurnakan bilangan Sya'ban dan atau Ramadannya sebanyak 30 hari. Dan juga tentang sholat id yang bareng pada hari Jumat, apakah orang yang sudah sholat itu harus sholat Jumat juga ya.
Nah, menurut mazhab Syafi'i ya, itu kalau ya penduduk kota yang enggak gugur sholat Jumatnya ya, karena dia artinya apa? Ya fasilitas transportasi jalannya mulus gitu kan. Jadi apa? Yang enggak gugur Jumat, yang gugur itu bagi apa? Penduduk pedalaman gitu kan. Jadi kalau mereka ke tengah kota sholat Id, nah terus balik lagi, nah kemudian pas Jumatan mereka kembali lagi sholat di tempat itu kan terlalu merepotkan ya, karena perjalanannya sangat jauh gitu ya. Nah ini ya zaman dulu sebenarnya. Kalau zaman sekarang kan sudah pada dicor jalanan juga ya, masih sudah banyak. Nah, itu kan tidak tidak gugur Jumat itu, tetap saja harus sholat ya, sholat Id ya. Itu pagi harinya, nah nanti siang harinya sholat Jumat gitu ya. Nah itu maka kayaknya sesuai nih dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi la tasqutu biha an kulli. Jadi semuanya mau di tengah kota ataupun di pedalaman wajib ya sholat Jumat, tidak gugur ya. Nah, terus sholat Idnya apakah bagus di lapangan atau di masjid? Ya, jawabannya tadi jelas ya, yaitu di masjid ya. Kenapa? Karena lebih mulia, lebih utama, lebih bersih ya, dan juga orang bisa tahiyat ya, sholat tahiyatul masjid dan itikaf ya. Kalau di masjid, kalau di lapangan kan nggak bisa ya. Itu wallahu alam bisawab, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mari kita baca Fatihah, semoga apa yang kita dapat ini ilmu jadi ilmu yang manfaat, berkah dunia akhirat, dan juga kita diberikan sehat walafiat, panjang umur ya. Khususnya Mbak Imam Sibaweh ya, selalu diberi sehat, kuatan lahir batin untuk berjuang ya, dan berlimpah berkah rezeki, dan peringatan yang ke-11 ya, perkawinan beliau ya dengan istri tercintanya, mudah-mudahan semakin barokah ya, dan makin harmonis ya, dan semoga ya Allah berikan kebahagiaan ya, lahir batin dunia dan akhirat, dan semuanya ya, santri-santrinya ya jadi orang sukses ya, mulia dunia akhirat. Ala diniyah kulin sallallahu hadirun syallillahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.